Di video tutorial kali ini kita akan belajar mengeksekusi plugin Hadiah Terindah supaya kontennya nembak ke Blogspot. Jadi sebelumnya kita sudah memasukkan keyword di sini, sudah setting konten juga, lalu sudah setting scheduling juga, ya. Di sini kita pilih blogger, kemudian tanggalnya kita backdate, katakanlah bulan Agustus 2019, tanggal 1 gitu. Kemudian end post date-nya sekarang itu video direkam ini bulan Mei, kita 2 bulan ke depan deh, tanggal 25 misalnya. Nah, postingannya itu rekomendasi saya sih biasanya itu sekitar 300-an, 310, 320 supaya kita bermain di bawah radarnya Google. Kalau kebanyakan 2K itu selain lama ditembakinnya, karena kan maksimal satu blogspot itu 50 post per hari. Selain lama juga ini nanti bisa dicurigai sama Google kalau misalnya kebanyakan post kemudian trafficnya agak melonjak gitu ya. Untung-untungan juga sih, karena saya ada blogspot yang postingannya sampai 2000 itu bagus-bagus saja, tapi ya banyak juga yang di ban. Tapi yang postingannya 300-an ya itu lebih awet, jadi jarang banget yang di ban kayak gitu. Jadi mainnya kuantitas dari sisi blogspotnya, bukan dari sisi kontennya. Nah, ini kita udah setting ini, sekarang kita save saja. Oke. Nah, sekarang untuk menjalankan plugin ini supaya dia nyari konten kemudian nembak ke Blogspot, itu harus pakai cron job. Kalau AGC yang bukan Blogspot, yang hanya WordPress saja, itu bisa nggak pakai cron, karena dia bisa bikin judulnya aja, nanti ketika ada traffic datang per postingan yang ada judulnya itu dia cari konten sendiri. Itu bisa kalau WordPress, tapi kalau Blogspot itu kan kontennya harus dibuat dulu, harus ditembakin dulu ke si blogspotnya, jadi harus pakai cron. Nah, cron job untuk Hadiah Terindah ini, alamat URL-nya itu ada di sini nih, di atas ini. Nah, di sini itu ada cron, ada menunya ya, ada check for browse cron, ada check Google Index, ada blogger registration. Blogger registration ini seperti link connect me itu yang di video sebelumnya kita mendaftarkan alamat-alamat blogger. Kalau cek Google Index ini mengecek indexing dari website WordPress ini, tapi kita nggak terlalu butuh karena kita mau nembakin ke bloggers ya. Kalau target websitenya ke WordPress, itu kita pakai cek Google Index ini. Lalu cek verbose cron sama cek cron, itu maksudnya apa sih? Ini cron yang biasa, yang kita pasang di hosting atau di server. Kalau verbose cron, ini kita ingin tahu, jadi dia proses cronnya itu step by stepnya ditampilkan. Gitu, ditampilkan, jadi kita bisa tahu verbose itu kan dikeluarkan semua. Kalau ditampilkan semua, ketika ada error dari tampilannya ini kita bisa tahu di mana errornya. Nah, kita klik aja cek cron ya, seperti ini. Nah, dia dijalanin nih URL cron jobnya. Di sini ada keterangan status sukses. Message-nya one script sukses. Keyword apakah boleh sholat isya dibarengi sholat tahajud. Ini dia belum nembak ke blogger, jadi baru scraping doang. Karena ini dipisah, kalau dia scraping kemudian sambil nembak blogger itu pasti lama proses di servernya. Dan scrapingnya pun dipecah-pecah, dia scraping teks dulu, sesudah itu dia ketika cron dijalanin lagi seperti ini. Nah, dia scraping teks lagi atau image. Kalau teksnya sudah sampai 1000 words, dia nggak nyari teks lagi. Tapi kalau dia belum 1000 words, dia masih scraping teks terus, dia cari teks terus. Jadi kenapa dia cari teks terus? Karena kadang keywordnya itu panjang banget, long tail banget gitu, itu nggak ada kontennya. Jadi si plugin Hadiah Terindah itu punya tanggung jawab gitu ceritanya ya, punya tanggung jawab bahwa satu keyword harus dapat konten sampai 1000 words. Kalau nggak dapat konten, dia pantang pulang sebelum dapat konten 1000 words gitu. Kemudian sama juga dengan video. Kalau dia belum dapat video yang dia pilih sebanyak 10 video, itu dia akan scrape terus, cari videonya. Dan image ya, video dan image. Di scrape terus, dia cari terus untuk keyword yang sedang ditugaskan ke si plugin ini. Nah, kalau sudah full gitu, kontennya udah siap, ada teksnya, ada image-nya, ada videonya, dia langsung post ke bloggernya. Nah, kalau gitu ada pertanyaan nih. Kalau kita punya keywords banyak, ada 5.700, dia 5.700 seperti itu terus? Iya, betul. Tapi ketika sudah masuk 5.709 plus 1 ya,
dari jumlah ini plus 1, dia nggak scrape lagi. Karena database-nya sudah lengkap. Dia sudah scrape sebanyak 5709 items ini, dia scrape, dia cari konten, dia simpan di database. Jadi ketika sudah jalan untuk berikutnya, putaran kedua gitu ya, itu dia nggak scraping lagi, tapi sudah ngambil dari database-nya aja. Di sini nanti nggak ada keterangan scrape lagi, dia langsung post aja ke Blogger gitu. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, meskipun dia sudah sampai ke putaran kedua, udah lebih dari 5709 gitu ya, lalu putaran ketiga, putaran keempat, dan seterusnya, itu kontennya unik. Jadi dia akan memutar gitu ya, memutar hasil scrapingnya dia, teksnya gitu, paragrafnya diputar, bahkan pakai spinner, kemudian image-nya kan kita setting di sini 2-5 gini. Nah, sedangkan dia dapat image itu banyak, ada 10 gitu. Kalau dia cuma pakai 2, teks yang berikutnya nanti 3, yang berikutnya lagi 2 lagi. Jadi berbeda-beda gitu image-nya. Lalu posisinya pun berbeda-beda, posisi di kontennya. Ada image yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di paragraf kedua, ada di paragraf keempat, ada paragraf kelima. Jadi random. Sama juga dengan videonya seperti itu, random. Ya, dia dapat di database-nya ada 10 video. Nah, itu dipilihnya secara acak, 1-2, lalu posisinya pun acak gitu. Kalau dipostingnya ke WordPress itu lebih unik lagi karena dikasih efek gitu. Kalau dikasih efek lalu disimpan di server kita sendiri kalau di WordPress itu. Kalau ke Blogger kan nggak bisa disimpan di servernya Blogger itu, atau disimpan di server kita sendiri itu nggak bisa. Karena nanti seluruh image-nya, katakan ada 2000 image, masa mengacunya ke server kita semua. Nanti bisa bahaya, kena footprint-nya Google. Jadi kalau image di Blogger itu, image-nya bentuknya hot link. Jadi dia nge-link masih ke image source-nya gitu. Kita kembali lagi ke cron tadi ya. Nah ini, status success message scrape. Nah ini dia masih scrape. Kalau kita pakai cron verbose, ini kelihatan apa yang di scrape gitu. Lalu sudah sampai mana prosesnya. Kita klik aja ya, cron verbose. Nah ini nih. Jadi dia ada optionnya, ada CPU loadnya, CPU-nya masih 0, jadi ini masih ringan banget gitu. Lalu ini property query fast dan sudah dia tampilkan. Terus ke bawah, nah ini dia cari keywordnya apakah boleh sholat isya dibarengi sholat tahajud. Titlesnya ada 30, udah lengkap, dia dapat teks. Tuh teksnya ada 32 malah. Dia cuma butuh 30. Nah dia lagi cari apa di sini? Oke, dia lagi cari image tuh, scraping resultnya. Dia dapat image 91. Itu lihat ini. Konsultasi syariah gitu ya. Ini coba aset Kompas. Kalau kita buka nih ya, si URL ini, klik kanan, lalu go to. Nah, ini gambarnya. Gitu. Ini yang dia ambil datanya, dia masukkan database. Gitu. Kemudian nah, terus. Nah, ini keterangannya sama seperti cron sebelumnya, cron yang tidak verbose yang ini. Gitu. One scrape, tapi kan kita nggak tahu kalau di sini scrape-nya scrape apa. Kalau di sini kita tahu scrape-nya ternyata dia lagi nyari image. Nah, sekarang kalau kita refresh, dia akan maju ke video karena image sudah dapat 90 banyak. Nah, ini video ini udah dapat 20. Gitu. Udah lengkap. Oke? Scrape-nya udah sukses, semua udah sukses. Ada image, ada video, ada teks. Nah, sekarang kalau di refresh lagi, dia pasti akan nembak ke blogspot-nya. Nah, ini ditunggu agak lama karena dia akan menggunakan API Google untuk nembak ke blogspot. Nah, ini udah selesai. Coba kita cek. Nah, udah dibikin HTML-nya, udah ditampilkan. Tadi kan cuma URL doang ya. Picture-nya ini sekarang udah dibikin HTML-nya. Videonya juga udah ada. Nah, ini status sukses, messages Blogger picked. Jadi blogspot yang dipilih yang ini. A post is created. Jadi keywordnya apakah boleh sholat isya dibarengi sholat tahajud. Bloggernya ini, hadiah terindah untuk kamu. Sekarang kalau kita buka nih si alamat blognya ini, go to. Nah, apakah boleh sholat isya dibarengi sholat tahajud. Ini halaman depannya kan, kalau kita klik ini halaman
postingannya. Tuh, ini hasilnya. Ada fotonya, ada teksnya, ada videonya gitu. Kemudian ada ininya nih, ada labelnya. Kalau kita pakai API Google untuk nembakin konten, ini ada label seperti ini. Tapi kalau pakai email, kan bisa tuh nembak ke email blogger supaya bikin postingan dari luar ya. Ini nggak bisa ada labelnya gitu. Oke. Nah, sekarang coba kita cek di dashboard ini ya. Kita refresh. Nah, ini posted postnya sudah ada nih, satu gitu. Jadi karena dia udah ngepost, di sini dicatat satu. Oke. Nah, itu mengenai cron. Jadi URL cronnya ada di sini, ada cron biasa, ada cron verbose, lalu ada cron clear, nanti saya jelaskan di strategi ya, di grup Facebook atau di Telegram. Lalu ada cron CPU load juga, ada beberapa jenis cron. Lalu untuk mengotomasi alamat cron ini ya, yang cron biasa, ini dipasang di server. Kalau pakai server Linux itu pakai cron tab, atau kalau Webuzo itu ada menu cron jobnya. Jadi dipasang. Cara pasangnya ya, ini cron ini kita jalankan setiap 10 detik. Kalau setiap menit itu kelamaan, sayang waktunya. Sementara nge-cron script ini kan paling cuma 2 detik, 3 detik gitu, atau 5 detik. Nah, kita bikin 10 detik. Memang kadang-kadang ada yang lama, ada yang sampai 10 detik. Nah, ini di sini sudah saya tulis perintah cron jobnya. Kalau cron job bintang ada 5 lalu curl gitu, itu kan bintang 5 ini artinya dijalankan setiap 1 menit sekali. Nah, jadi ditambahin nih perintah sleep gitu. Jadi ke 6-6-nya ini dijalankan pada saat yang bersamaan, tapi yang kedua itu sleep 10 detik. Jadi dia curlnya itu jalan 10 detik kemudian. Lalu yang ini jalan setelah 20 detik sleep gitu. Lalu yang ini sleep 30 detik lalu jalan yang ini. Yang enggak sleep 0 ini langsung jalan ketika cron tersebut dieksekusi. Nah, ini tinggal teman-teman copy paste saja, masukkan ke cron job di servernya. Tapi domainnya diganti nih, example.com atau www.example.com-nya diganti sama domain teman-teman. Ininya sih sama, HTAPI sama cronnya sama. Lalu dan tanda lebih besar lalu devnull ini, itu dia tidak akan menampilkan hasil seperti ini. Ini kan ditampilkan nih, tampilkan dengan perintah ini tampilannya itu dimatiin kalau di sistem operasi Linux itu, jadi tidak menampilkan. Oke. Di video berikutnya kita akan bahas strategi mah sudah tidak bicara mengenai teknis pluginnya lagi, mungkin teknis sedikit, hanya nanti kita akan bahas strategi macam-macam. Misalnya aja strategi bikin blog gimana gitu, kemudian cara riset keyword gimana yang bagus, lalu cara ngecron yang pakai tadi ada cron CPU load, karena kan server teman-teman pasti beda-beda nih, ada yang core-nya ada 2 core, ada yang 4 core, ada yang 1 core. Nah, itu pakai CPU load, cron CPU load. Cron CPU load itu seperti ini. Jadi ini kalau core-nya ada 2, ini sudah default, yang nggak usah diisi apa-apa. Ini defaultnya core 2, core VPS-nya. Kalau core-nya ada 4, ini diisi 4 gitu. Enter aja. Nah, kalau cron-nya ada 1 ya diisi 1. Nih ya, saya contohkan cron-nya ada 0, ceritanya nggak ada core-nya gitu. Dia langsung ada tulisan gini, fail, CPU load is high, cooling down gitu. Nah, kalau ini logikanya adalah kalau misalnya CPU-nya ada 1, ternyata CPU load-nya lebih dari 1, dia langsung diem itu, fail, cooling down dulu. Tapi ini ternyata CPU load-nya nggak nyampe 1 nih, jadi dia jalan terus. Jadi ini plugin hadiah terindahnya bagus banget, dia bisa membaca CPU load. Kalau CPU load-nya jelek, lagi tinggi maksudnya, itu dia nggak jalan dulu. Oke. Jadi nggak akan membebani server. Kan versi lama dari plugin hadiah terindah ini dulu waktu pertama dikembangin tahun 2014-2015, ini nggak ada seperti ini. Jadi ketika si cron-nya lagi bekerja lebih dari 10 detik, dia jalan lagi, ditumpuk lagi kerjaannya, ditumpuk lagi. Akhirnya jebol servernya. Kita di-ban sama si
yang menyediakan servernya. Katanya terlalu besar resource yang dipakai oleh website kita gitu. Nah dengan adanya ini bisa dikendalikan. Website kita nggak terlalu besar ketika jalanin cron job ini. Dia baca dulu nih, bisa jalan nggak. Kalau nggak bisa ya udah diem dulu sampai kondisinya kondusif baru dia jalan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.